Halo semuanya, balik lagi ke YouTube gue, Reza RFM. Yes, gue akan namakan segmen ini mulai dari sekarang jadi RFR Let You Know. Karena mulai dari sekarang gue akan membuat segmen ini untuk berbagi info ke kalian dan cerita-cerita tentang sejarah dan background tentang hal tertentu. Nah, kali ini gue akan mulai dulu dengan transmisi yang ada di dalam mobil di seluruh dunia. Nah, transmisi di mobil itu ada 5 sebenarnya di dunia ini. Nggak cuma, kalau kalian mungkin taunya kayak oke, ada manual, ya udah otomatis. Nah, otomatis tuh ada banyak. Ada mulai dari CVT, otomatis biasa, terus juga DCT, dual clutch transmission, dan juga AMT seperti di mobil ini, di Runo Quick Climber ini. Dan gue akan mulai bahas satu-satu dan mana yang paling bagus dan sejarahnya dan sistem kerjanya masing-masing. Pertama-tama kita akan bahas dulu yang transmisi CVT. Transmisi paling tua yang pernah diimplementasikan di mobil. Karena mobil pertama di dunia itu yang dari Mercedes-Benz, Benz Wagon, itu di tahun 1885 menggunakan transmisi CVT, Cars Videos and Talk Show. CVT, Cars Videos and Talk Show. Iya. Ya, bukan. Jadi dia tuh transmisi CVT ini kita jabarin dulu ya. Dia tuh terbagi hanya menjadi 2 part saja. Jadi dia ada satu puli dan juga satu tali baja gitu. Dia jadi sebenarnya dia nggak punya gigi sama sekali, nggak ada geriginya sama sekali. That's why ongkos produksinya juga sebenarnya cukup rendah. Jadi makanya kalau di motor-motor matic kita cuma bisa kayak ngeden doang, gitu karena memang dia cuma hanya berputar, nggak ada perpindahan gigi. Walaupun di mobil-mobil zaman sekarang, misalnya kayak seperti di CR-V ini, dia sudah diberikan opsi atau tambahan ECU tambahan untuk seakan-akan adanya sequential pergantian gigi gitu. Tapi padahal sebenarnya aslinya gearnya tuh nggak ada, itu cuma permainan komputer aja supaya kita merasakan thrill dari perpindahan gigi. Sebenarnya ini sama sekali nggak ada perpindahan gigi sama sekali. Contoh yang menggunakan transmisi CVT selain CR-V ini adalah Alphard, Audi A4 B8, dan Honda Civic Turbo. Ini nih transmisi kedua yang kita bahas, manual transmission. Ini adalah transmisi yang paling konvensional. Dia hanya misalnya transmisi yang isinya ya misalnya ada 5 gigi, ya berarti ada 5 gear. Dia belum ada planetary gear. Jadi kita benar-benar masih menggunakan tenaga otot dan juga menginjak kopling untuk membuka celah antar gearnya supaya kita bisa memasukkan ke misalnya next gear dari gigi 1 kita masukin kopling supaya terbuka celah gear untuk bisa di-set bergerak ke gear keduanya, lalu lanjut lagi ke gear 3. Ini masih memang paling sangat konvensional dan ini kelebihannya juga dia bisa sangat irit, ongkos produksinya juga sangat irit, sangat murah. Ini di antara semua transmisi di dunia yang paling murah untuk membuat ongkos produksinya adalah ini manual transmission. Ini manual transmission ini udah banyak banget yang masih pakai, dan yang paling seru yang masih mempertahankan event yang di high performance-nya adalah Honda Civic Type R. Nah itu karena memang Honda ingin memberikan pure driving pleasure pada Honda Civic Type R. Selain Civic Type R, mobil tipe tertinggi salah satu yang masih menggunakan manual adalah BMW 1M. Namun sayang sudah discontinued. Oh iya, transmisi manual kini ada yang lebih convenient seperti di Wuling Campero, dinamakan Auto Clutch Transmission. Sistemnya hanya menghilangkan fungsi injak kopling yang digantikan oleh tugas ECU, namun kita masih harus mengganti gigi dengan sendiri. Nah, berikutnya adalah automatic dengan menggunakan torque converter. Nah, ini sebenarnya automatic yang paling banyak dijual di dunia. Nah, automatic ini sendiri terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama yang membuat kita tidak perlu mengganti gigi adalah planetary gear yang mempermudah dia seperti sudah automatically memindahkan gigi ketika pada posisi D, L ataupun ya itu ada L, 2, 3 atau D tergantung dari bentuk transmisinya seperti apa. Pada posisi D itu dia nanti juga fungsi kopling yang biasa kita injak di posisi manual tadi, di transmisi manual itu digantikan dengan 2,
yaitu adalah hydraulic control unit dan juga torque converter. Nah, jadi fungsinya tiap dia berganti gigi, dia mempermudah dan membuka sendiri otomatis dengan bantuan juga tambahan ECU, dan dia membuat dia perpindahan lebih seamless jika dibandingkan dengan AMT biasa. Jadi sebenarnya ini juga adalah gabungan dari 3 komponen ya, dan ini membuat sebuah transmisi otomatis yang lebih banyak kita kenal sebenarnya selama ini. Yes, contoh torque converter dengan 4 percepatan adalah Toyota Rush, Mitsubishi Expander, dan juga Suzuki R3. Lalu contoh yang 6 percepatan ada Innova dan Fortuner, dan yang 8 percepatan ada BMW 7 Series dan juga Pajero Sport. Nah, lalu versi advance dari transmisi ini adalah dual clutch transmission. Misalkan BMW M2 kemarin yang punya 7 percepatan dual clutch transmission, dia itu bagian hydraulic control unit dan juga torque converternya dia punya peran masing-masing untuk gigi masing-masing. Dia punya ada 6 total. Jadi dual clutch ini membagi tugasnya untuk masing-masing gigi ganjil dan gigi genap. Maka dari itu perpindahan memang menjadi sangat cepat. Dan beberapa mobil yang menggunakan dual clutch selain M2 ini adalah Mini Cooper Clubman S, VW Golf GTI, MG HS, dan Kia Seltos. Oke, terakhir di AMT. AMT ini sebenarnya cara kerjanya persis sekali dengan manual transmission. Jadi dia sebenarnya juga dia sudah punya setup gear yang ada, misalnya kalau di mobil ini ada 5. Dia ada gear 5 gear mulai dari gigi 1, gigi 2 dengan rasio gear yang masing-masing mobil memiliki rasio yang berbeda masing-masing. Nah, bedanya dengan manual transmission, dia itu punya kopling yang berbentuk aktuator. Nah, dia tuh bukan seperti kayak transmisi automatic torque converter biasa. Kalau di sini dia hanya menggunakan aktuator. Jadi, dia aktuatornya itu tidak secerdas ECU yang ada di transmisi automatic converter torque converter biasa. Dia aktuator ini hanya mengerti kapan dia harus berganti gigi, dan dia seakan-akan kayak membuka celah seperti halnya kita menginjak kopling pada mobil. Jadi dia kayak membuka celah sehingga dia mengganti gigi kita ke gigi berikutnya. Misalnya dari gigi 1 di kecepatan berapa, dia sudah tahu aktuator itu akan membantu membuka seperti itu. Nah, cara kerja ini pertama kali dipopulerkan sebenarnya yang banyak menggunakan adalah di Fiat. Nah, Fiat itu sudah banyak sekali menggunakan transmisi AMT, dan kalau yang dipopulerkan di Indonesia itu pertama kali oleh Suzuki ketika menanamkan transmisi ini di Karimun Wagon R atau mobil LCGC dari mereka ya. Dan memang waktu itu karena memang transmisi ini perlu banyak penyesuaian, banyak yang kurang suka dengan transmisi itu karena memang kalau tidak aktuatornya tidak dibuat secara cerdas dan ya aktuatornya kurang baik, biasanya memang membuat gejala jerky pada transmisi ini sangat tinggi. Mobil yang lebih populer dan menggunakan transmisi AMT selain Climber ini adalah Suzuki Ignis. Meski sistem transmisinya berbeda karena di Climber hanya R, N, dan D, sedangkan di Ignis dia sudah ada mode manualnya. Nah, kita akan breakdown kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Oke, mulai dari CVT yang paling tua. CVT, kelebihannya dia pasti paling halus, paling simple, dan juga memang ya dia untuk service maintenance-nya dan segala macam ya dia lebih mudah karena hanya ada 2 partikel saja, yaitu ada pulley dan juga roda bajanya itu. Jadi sangat mudah sekali untuk maintenance-nya, semuanya sangat mudah. Kelemahannya adalah engaging feel-nya, dan kelemahan dan tidak adanya rasa pergantian gigi yang mengurangi rasa fun to drive ketika menyetir, yang pastinya hilang di CVT karena tidak adanya gigi. Mau dibuat se-artificial apapun itu, udah secanggih Audi pun memang tetap terasa yang namanya CVT tidak bisa bohong. Lalu manual transmission, manual transmission dia efisien juga sama seperti VCVT, tapi dia juga punya feels engaging, rasanya mengganti gigi dan menghilangkan kebosanan karena kita selama berjalan tuh kita bisa benar-benar mengganti transmisi sehingga tetap merasa fun to drive. Paling tinggi adalah di manual transmission karena kita masih mengganti gigi. Kelemahannya yang pasti lelah, apalagi ketika macetan.
karena capek kita masih harus ganti gigi dan itu sangat konvensional, pegel banget, harus ganti injek kopling. Kalaupun masih nggak harus injek kopling kayak seperti miliknya Convero, at least kita masih tetap capek harus ganti gigi lagi ketika di kemacetan. Lalu ada automatic transmission biasa. Automatic transmission ini memang dia enaknya dia smooth, dan walaupun tidak se-smooth CVT tapi tetap lebih smooth dibandingkan transmisi lain. Kedua tersmooth, dan juga dia enaknya dia masih ada feels engaging, pergantian giginya tuh masih ada, dan juga convenient ketika dibawa kemacetan. Kelemahannya ketika di kemacetan dia sangat boros. Dia bahkan ini automatic transmission adalah transmisi yang paling boros dibandingkan yang lainnya. Jadi ya itu sangat kekurangannya ya, dan juga memang pembuatannya juga lebih rumit dibandingkan AMT, CVT, dan manual biasa. Lalu ada dual clutch transmission. Dual clutch transmission ini memang yang tidak se-fun to drive manual transmission, tapi dia kedua ter-fun to drive, tapi dia perpindahan giginya sangat cepat. Sebut saja PDK pada Porsche, yang mana Porsche dual double couplung yang bahkan bisa lebih cepat dibandingkan manual transmission. Karena akselerasi Porsche yang dengan PDK dibandingkan dengan yang manual biasanya lebih kencang yang bertransmisi PDK, Porsche double couplung atau Porsche dual clutch. Jadi luar biasa. Memang yang dual clutch perpindahan giginya sangat cepat, luar biasa, dan sangat enak gitu. Kelemahannya ketika di dalam kota dia hampir sama jerkinya dengan yang AMT apabila ECU-nya tidak baik, tidak benar-benar yang berrekayasanya ECU-nya sangat bagus. Dia hydraulic control unitnya yang ada dua itu membuat memang transmisi dual clutch lebih cepat panas. Karena itu makanya seperti yang gue bilang di Seltos dan juga beberapa mobil-mobil sudah menunjukkan ada temperatur tersendiri, indikator temperatur tersendiri untuk transmisi dual clutch. Contohnya pada Seltos. Lalu pada AMT ini di Renault Kwid Climber yang seperti gue bawa ini. Renault Kwid Climber ini dia sudah punya AMT, tapi memang kelemahannya sayangnya belum yang seperti di Ignis bisa ada manualnya gitu. Jadi dia masih cuma satu doang, ada R, N, dan D. Seperti gue bilang, dia AMT ini kehebatannya dia pasti paling efisien. Dia value for money jadi tinggi, jadi rentan harga dari tipe-tipe tertentu. Jadi tidak perlu terlalu jauh dari versi manual yang biasanya, karena memang hanya menggunakan aktuator biasa. Dan lalu juga dia tetap efisien, bahkan tingkat efisiensi AMT bisa sama dengan yang manual. Jadi padahal di sini jauh lebih convenient, kita tidak perlu mengganti gigi, dan kalau ketika di kemacetan kita tidak perlu capek-capek mengganti gigi, injek kopling segala macam. Tapi dia tingkat efisiensinya bisa sama dengan yang manual. Nah, lalu pada kelemahannya ketika di low speed atau ketika mesin kecil dan mesinnya belum diisi dengan tenaga yang baik, dia akan sangat jerky, bahkan lebih jerky dibandingkan yang dual clutch transmission. Karena itu memang ya aktuatornya belum bekerja dengan mudah. Jadi karena couplingnya sangat artificial, itulah yang membuat sangat jerky terasa. Dan itu butuh penyesuaian. Tapi memang kalau udah kekuatan tinggi, memang sangat enak di bawah jalanan. Kelemahannya lagi adalah memang kalau ditaruh di mobil kecil, karena tidak bisa menaruh aktuator yang cukup besar, membuatnya ya itu tadi balik lagi jerky. Jadi memang seharusnya mobil AMT itu mobil yang biasanya bermesin besar atau berdimensi besar. Nah, makanya di bus atau biasanya di sebuah mobil performance car. Oke, sekian RFR Let You Know kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram gue @rezarfr ya. Jangan lupa di follow. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.